Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, limpahan karunia dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Pagi hari ini kita dimampukan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan hati kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kelak Allah memberikan rahmatnya kepada kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas, belajar tentang keteladanan dari kisah kehidupan Nabi Ayyub alaihi salam. Tentu ini merupakan nabi yang sangat populer kisahnya dalam kehidupan kita, terutama berkaitan dengan kesabarannya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihissalam tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Hanya beberapa ayat-ayat yang singkat-singkat dan ringkas-ringkas, hanya poin-poin tertentu dalam kehidupannya. Di antaranya adalah ayat Quran yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 83, ayat 84, bahwa menyebutkan Nabi Ayyub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaimana wa Ayyub. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub, masing-masing diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian juga kepada Nabi Nuh Allah memberikan hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya. Nah, kalimat keturunannya di sini ada yang menafsirkan maksudnya adalah keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, dan seterusnya. Meskipun juga ada para ulama yang mengatakan yang dimaksud keturunannya di sini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tetapi lebih kuat pada keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jamaah rahimakumullah, Nabi Ayyub ini disebutkan bagian daripada rajulan minar Rum, bagian dari orang Romawi, sebutkan seperti demikian. Adapun nasabnya yang disebutkan paling masyhur adalah Ayyub bin Maus bin Rozah bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Kemudian juga di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam adalah ayat Quran surah An-Nisa 163. Di sini secara jelas Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Ayyub alaihissalam di antara para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, dan sebagaimana kami mewahyukan kepada para nabi sebelum kamu, yaitu Nabi Nuh, dan di antara yang disebutkan di sini adalah wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman. Nabi Ayyub di antara nabi-nabi dan rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ataupun dalam Qasasul Anbiya bahwa Nabi Ayub ini dulu diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, memiliki banyak kekayaan, harta baik itu berupa tanah, rumah, ya, properti, kemudian binatang ternak yang sangat banyak, hamba-hamba sahaya juga sangat banyak, ya, dan berbagai macam kekayaan lainnya, ya. Anaknya banyak, keluarganya banyak, istrinya banyak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam bahwa semua kekayaan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, ya, habis. Bahkan disebutkan juga anak-anaknya meninggal dunia, ya, semuanya meninggal dunia, jadi habis seluruhnya. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit, ya, disebutkan bahwa orang yang pertama kali kena penyakit cacar Nabi Ayub, sebagian menyebutkan penyakitnya namanya penyakit cacar, ya, meskipun ini pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, intinya bahwa penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub ini penyakit yang belum pernah menimpa siapapun sebelum itu, dan penyakit ini disebutkan amat sangat berat dan amat sangat parah. Bahkan disebutkan, ya, hampir tidak ada anggota tubuh yang selamat dari penyakit ini kecuali lisan dan jantungnya. Jadi komplikasinya udah luar biasa penyakitnya. Bahkan disebutkan saking begitu beratnya penyakit ini, tasaqata lahmuhu, ya, dagingnya ini rontok sedikit demi sedikit, yang sehingga menyisakan al-azam wal asab, ya, tinggal orang kurusnya kelihatan tulang sama mungkin sedikit urat-urat yang menempel dalam tubuh. Begitu beratnya cobaan ini. Para ulama berbeda pendapat berapa lama Nabi Ayub menderita penyakit ini. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ya, waktu yang tidak pendek, ya. 3 tahun aja kerasa lama kalau orang sakit, jangankan 3 tahun itu. Orang sakit 3 hari juga rasanya lama, ya, apalagi sampai bertahun-tahun. Bahkan disebutkan sampai semua orang menjauhinya, saudaranya, ya, keluarganya, teman-temannya, semua. Sampai saat paling parah itu disebutkan beliau sampai disingkirkan, diusir, bahkan dibuang ke, mohon maaf kalau sekarang mungkin tempat pembuangan akhir sampah, ya, sampai seperti itu. Nah, dalam kondisi demikian, semua manusia menjauhinya, tidak ada yang memberikan perhatian kepada beliau kecuali seorang istrinya yang sangat perhatian kepada beliau dan selalu merawat, selalu memenuhi keperluan beliau, memberi makan dan membantu beliau dalam mengurusi penyakitnya dan menunaikan hajat-hajatnya. Nah, ini istri yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan, ya, si istri ini begitu sampai lemah kondisinya, habis hartanya, sampai beliau harus bekerja, ya, menjadi, kalau sekarang ini disebutnya ART, Pak. Jadi datang ke rumah-rumah, memberikan pelayanan kepada penghuni rumah tersebut dalam urusan rumah tangganya, kemudian dengan itu mendapatkan upah, yang dengan upah itulah kemudian ia gunakan untuk menafkahi dirinya dan suaminya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, ya, radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka istri Nabi Ayub ini termasuk adalah seorang perempuan yang salehah, yang sabar, ya, meskipun kondisi kehidupannya sudah sangat jatuh, ya, dari dulu berkecukupan sekarang sangat kekurangan, dulu sehat sekarang dicoba oleh Allah dengan penyakit, ya, dengan musibah-musibah yang ada, ya, kesempitan-kesempitan yang ada, tapi hal itu ternyata tidak membuat istri Nabi Ayub ini, ya, kemudian kehilangan rasa syukurnya kepada Allah, termasuk juga tidak kehilangan rasa syukurnya kepada suaminya, ya. Jadi rasa syukur
kepada Allah dan kepada suaminya. Itulah yang menjadikan istri Nabi Ayub ini tetap mampu bertahan bersama dengan Nabi Ayub meskipun dalam kondisi yang sangat berat seperti demikian. Ya, di saat di mana kita banyak mendengarkan ya, para istri yang meninggalkan suaminya nggak sakit parah seperti Nabi Ayub. Suaminya tidak sekekurangan Nabi Ayub alaihissalam, tetapi dengan dalih hidup yang susah mereka meninggalkan suaminya demi dunia. Nah, itulah yang disebut kenapa Rasul mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu kaum perempuan. Apa sebabnya? Yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Bagaimana bentuk kufur nikmat tersebut? Suaminya sudah berbuat baik kepadanya dengan semaksimal kemampuan suaminya, kemudian ia ketika suaminya ada satu kesalahan, ia mengatakan suaminya tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada dirinya. Jadi kalau kadang-kadang repotnya begitu, kalau sudah orang itu marah, tertutup semua kebaikan, yang muncul semua kesalahan, sehingga orang ngomong kamu tuh kayaknya nggak ada baik-baiknya sama sekali. Nah, ini yang disebut dengan yakfurnal ashir. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah ya khidmah atau pelayanan yang dipersembahkan oleh istrinya Nabi Ayub alaihissalam kepada suaminya dalam kondisi demikian begitu luar biasa. Bahkan nanti sampai ya habis rambutnya diapain? Dijual untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, Nabi Ayub alaihissalam dalam kondisi demikian, sikap yang beliau ambil adalah bersabar. Bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar seringkali sudah kami sampaikan, sabar itu mengandung makna satu, ridho terhadap ketetapan Allah. Ya, apapun kondisi yang sedang dijalani, ya, seberat apapun, sesulit apapun, karena itu merupakan ketetapan dan takdir Allah, maka orang yang sabar itu dia ridho, ikhlas menerima takdir tersebut. Yang kedua, sabar itu mengandung makna tidak berkeluh kesah kepada sesama manusia. Jadi tidak berkeluh kesah, karena keluh kesah itu menandakan ketidakridhoan dalam hati. Orang kalau ridho, insya Allah lisannya terjaga, dia tidak akan berkeluh kesah. Tapi kalau orang hatinya tidak ridho terhadap takdir Allah, pasti banyak berkeluh kesah. Ya, jadi orang sabar itu ridho dalam hatinya, tidak berkeluh kesah dengan lisannya. Dan yang ketiga, sabar itu artinya menjaga anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, miskin, ya, dia ridho, ikhlas, tidak berkeluh kesah, dan kemiskinan itu tidak membuatnya untuk mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar yang luar biasa. Ya. Nah, itulah yang dijalani oleh Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya. Ya, dan karena memang begitulah dalam kehidupan ini, atau sunnatul hayah, sunnah kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini yang tidak mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Ya. Dan ringan beratnya suatu cobaan, besar kecilnya suatu cobaan itu bergantung tingkat kualitas keimanannya. Semakin berkualitas iman seseorang, berkualitas ketakwaannya, maka ujiannya semakin berat. Karena di balik ujian yang berat itu, ya, seorang yang beriman akan bersabar, dan bersabarannya semakin berkualitas. Dengan kesabaran yang berkualitas itu dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan sampai ada pemahaman begini, Pak, kalau gitu imannya nggak usah bagus-bagus dah, ujiannya biar nggak terlalu berat, gitu Pak ya. Nggak bisa begitu, karena berat tidaknya suatu ujian itu bagi yang merasakan tetap berat. Ya, bagi yang merasakan ujian tetap berat. Ya, kemiskinan, ya, bagi orang yang imannya berkualitas bukan sesuatu yang berat. Tapi bagi orang yang imannya tipis, kemiskinan itu bisa membuat dia kufur kepada Allah,
syirik kepada Allah, nyari pesugihan, ya. Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, ya, dan berbagai macam hal yang lain sebagainya. Jadi ujian itu tetap terasa berat bagi yang menjalani, ya. Tapi orang yang punya keimanan yang kuat, ketakwaan yang besar, ketakwaan yang baik, ketakwaan yang berkualitas akan menjadikan dirinya mampu bersabar dengan tingkat kesabaran yang sangat bagus. Dan sudah kita banyak bahas kesabaran di kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, fasabrun jamil, kesabaran yang indah, ya, itu yang ya kita dapati contohnya dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam, ya. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling dahsyat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Thummas salihun, kemudian orang saleh. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang setingkat dengan mereka dan yang setingkat lagi dengan mereka. Atau dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, yubtalar rajulu ala hasabi dinih, seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaih, kalau agamanya itu kokoh kuat, semakin kuat semakin ditambah cobaannya oleh Allah, ya. Kok begitu ya? Karena Allah ingin memberikan pahala yang besar di balik kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kelak di akhirat hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya itu dikasih Allah tanpa perhitungan. Banyak banget. Maka di akhirat kelak Pak, ada namanya ahlul bala, ada namanya ahlul afiyah. Ahlul bala ini orang yang di dunia banyak mendapatkan cobaan oleh Allah, kemudian dia bersabar. Ahlul afiyah, orang yang hidupnya lempeng lurus, hampir tidak ada cobaan atau semuanya nikmat hidupnya ini, ya. Kalaupun ujian yang ringan-ringan, ya, maka kelak ahlul afiyah ini diberikan oleh Allah pahala sesuai dengan amalnya. Pahala sholatnya segini, pahala puasanya segini, pahala sedekahnya segini. Semua ada takarannya. Setiap kebaikan ditakar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada lipatannya, angka-angkanya jelas, ya, itu ahlul afiyah. Tapi ahlul bala, karena mereka sabar begitu luar biasa kepada Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, mereka dikasih pahalanya itu enggak pakai perhitungan. Saking banyaknya, ya, enggak mungkin lagi dihitung. Sampai ahlul afiyah itu komentar kelak di akhirat, ya Allah, kalau kami tahu bahwa ahlul bala itu mendapatkan pahala yang sedemikian banyak, hidupkan kami kembali ke dunia. Kalau perlu uji kami sampai anggota tubuh kami rontok satu persatu, kami akan bersabar demi mendapatkan pahala yang sedemikian besar. Itu ya luar biasa. Jadi artinya seorang muslim, ya, memandang cobaan dan ujian dalam kehidupannya itu bukan sebagai bentuk kebencian Allah, bukan. Tapi dia memandangnya sebagai satu cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk semakin menguatkan keimanan kita supaya bisa bersabar, karena di balik kesabaran itu Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Itulah cara pandang kita melihat kepada cobaan dan ujian dalam kehidupan, termasuk penyakit diantaranya, ya. Apalagi kemudian ada garansi dari Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu menderita suatu penyakit apapun itu, baik demam, ya, atau apapun, baik bahkan nggak cuma demam, kesedihan, kegelisahan, ya, kegalauan dalam hati, kemudian dia terkena duri atau hal-hal yang menyakitinya, semua itu kalau dijalani dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sabar, maka Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, bahkan ya istrinya Nabi Ayub itu sampai mengatakan begini kepada Nabi Ayub, ya, saking sudah lamanya sakit itu, ya, dia mengatakan, ya Ayub, wahai suamiku, lau da'auta rabbak la farraja anka, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah
minta disembuhkan, Allah pasti mengabulkan doamu. Maka Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, ishtu sab'ina sanatan sahihan fahuwa qalilun lillahi an asbira lahu sab'ina sanah. Sungguh aku sudah diberikan oleh Allah hidup 70 tahun dalam keadaan sehat. Maka yang seperti ini yang aku jalani itu ringan di sisi Allah, kalaupun saya harus menjalaninya selama 70 tahun mendatang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini memandang sakitnya itu sebagai, ya sudahlah, Allah sudah ngasih saya hidup sebelumnya 70 tahun sehat, berkecukupan, kaya raya, alhamdulillah. Kalau sekarang saya diuji, ya, bahkan baru 18 tahun, ini mah ringan. Jadi bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu melihat kepada masa yang baik sebelum masa sakitnya, melihat betapa besarnya bahwa karunia Allah kepada beliau sebelum sakit itu lebih besar dibandingkan kondisi yang sekarang dijalani. Ya, kalau itu yang dilakukan, maka orang itu lebih memandang kepada nikmat Allah daripada cobaannya, maka cobaan itu akan terasa ringan, tidak akan membuat dia depresi, apalagi putus asa, apalagi sampai pengen bunuh diri. Kadang-kadang orang kita zaman sekarang, Pak, senang seminggu, nangisnya cuma sehari, kayaknya dunia itu udah mau runtuh. Ya. Padahal kita saksikan hidup itu kan memang antara tawa dan tangis. Manusia itu kalau nggak ketawa, senang, bahagia, ya pasti nangis, sedih. Dan kalau kita bandingkan antara kebahagiaan dan kesedihan itu, pasti dalam kehidupan kita ini lebih banyak senangnya daripada sedihnya. Lalu kenapa yang sedikit ini menutupi yang banyak yang sudah Allah berikan? Nah, inilah cara pandang. Ini satu pelajaran penting yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada kita melalui kisah Nabi Ayub alaihissalam, supaya kita ini tidak hanya memandang kondisi sulit yang sedang kita jalani, tetapi juga melihat, ya, kondisi nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, karena dengan kenikmatan itu, ya, Allah mengharapkan kita bersyukur. Di balik syukur itu Allah berikan pahala kepada kita. Kemudian Allah uji kita dengan kesulitan, dengan cobaan, kemiskinan, kekurangan dan lain sebagainya, supaya kita sabar. Karena di balik sabar itu kita juga mendapatkan pahala. Sehingga dengan demikian manusia itu selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah. Kondisi senang, dia beribadah dengan cara bersyukur. Kondisi sulit, susah, dia pun beribadah kepada Allah dengan kesabarannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ya, dan ya, kondisi demikian tadi semakin membuat Nabi Ayub alaihissalam itu semakin bersabar, semakin mengharapkan pahala, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi sakit malah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Saya teringat sebuah kisah. Ada orang yang berkecukupan, ini kisah di zaman salaf, ya, selalu melewati orang itu sakitnya, Masya Allah, ya, bisa dibilang difabelnya itu hampir seluruh anggota tubuhnya difabel, buta, ya, ya, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sehat cuman lisannya saja, ya. Dan si orang yang kaya ini, ya, ketika melewati orang ini selalu dalam kondisi berzikir dengan kalimat-kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Suatu saat ditanya, penasaran, wahai fulan, saya melihat kamu ini semuanya nggak ada yang sehat kecuali lisan kamu. Kamu juga miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga. Kenapa kamu selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang ini marah, celaka kamu. Ya. Apakah yang lebih besar nikmatnya dibandingkan lisan yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun semua anggota tubuh ini tidak berfungsi, tapi Allah masih berikan lisan yang bisa berzikir kepada Allah, itu sudah lebih daripada cukup kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini cara pandang yang luar biasa. Sehingga kondisi yang demikian itu tidak membuat dirinya terpuruk, merasa tersisih,
apalagi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuh banyak sekali, Pak, penyakit-penyakit mental, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran berlebihan, ya, sampai macam-macam yang kadang-kadang mendorong seseorang itu secara fisik kelihatan sehat, normal, tapi di balik itu semua banyak hal-hal buruk yang dia lakukan sebagai pelampiasan penyakit mentalnya. Ya. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk mengontrol diri, ketidakmampuan untuk mengelola emosi, ketidakmampuan untuk membangun sikap positif dalam kehidupan. Yang sebenarnya itu semua bisa kita dapati manakala kita benar-benar memahami ajaran agama ini dan menjalankannya dengan baik. Sabar itu akan terbentuk manakala kita dekat dengan Allah. Syukur juga demikian. Ya, terbentuk dengan sendirinya. Ya, itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang otomatis pasti Allah berikan kepada mereka yang mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin orang itu jauh dari Allah, semakin dia tidak mengenal dirinya. Semakin dia tidak mengenal dirinya, begitu mendapatkan cobaan dan ujian, ya, itu seperti sebuah hantaman yang sangat besar. Ya, sehingga soal tadi saya katakan, dunia itu seolah-olah runtuh aja udah. Ya, punya masalah pengennya bunuh diri aja. Ya, yang belum lama kita dengar di mana tuh, di Makassar mana seorang ibu satu anak gantung diri karena terlilit pinjol. Seorang siswi SMP kelas 7 gantung diri karena dimarahin ayahnya. Miris kita kalau lihat itu. Ya, belum lagi KDRT dan seterusnya, banyak. Ya, tontonan begitu kadang-kadang ya informatif bagus, tapi kadang-kadang nggak bagus juga. Apa nggak bagusnya? Dia menginspirasi orang, Pak. Menginspirasi orang. Oh, kalau kayak gini nih yang dilakukan. Jadi jalan pintas. Ketika orang itu tidak banyak pemasukan dalam pikiran dan hatinya tentang ajaran-ajaran Islam yang baik ini, justru dia diserang dengan informasi-informasi demikian. Yang muncul di pikiran itu pasti adalah yang pernah dilihat, yang pernah didengar. Ya. Maka seorang muslim yang selalu ngaji, baca Quran, ikut taklim, belajar, ya, maka ketika dia menghadapi masalah, yang terlintas apa yang pernah dia pelajari, yang terlintas apa yang pernah dia dengar. Ya. Itulah pentingnya kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan orang soleh, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim. Ya, karena hal ini sedikit banyak atau bahkan bisa dibilang akan mendominasi sikap-sikap kita di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam kondisi demikian, ternyata ya ujian Nabi Ayub ini semakin bertambah. Dengan apa? Iblis ini berusaha menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Dia datang ke Palestina, mendatangi dua orang, ada yang menyebut saudara, ada yang menyebut kawan dekat, ya, yaitu saudara atau kawan dekatnya Nabi Ayub alaihissalam. Didatangilah ini oleh iblis. Tentu iblis menyerupakan diri sebagai manusia. Dia bilang, saudaramu Ayub di sana sedang dalam kondisi sakit yang parah, mendapat cobaan yang berat, maka kunjungilah dia, datangi dia dan bawakan untuknya khamr dari negeri kalian. Perintahkan dia untuk meminumnya, karena kalau dia meminum itu dia pasti akan sembuh. Datanglah dua orang ini ke sana. Ketika melihat kondisi Nabi Ayub, mereka berdua menangis. Melihat kondisi Nabi Ayub, bahkan dikatakan tidak berani mendekat saking kondisi sakit yang sedemikian parah dan memunculkan bau yang tidak sedap. Ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, barangkali ini disebabkan satu perkara yang kamu lakukan, atau satu kesalahan yang kamu lakukan, atau kamu sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ayub, wallahu alam, Allah yang lebih tahu apa yang aku lakukan dan apa yang aku sembunyikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, saya tidak pernah melakukan suatu hal apapun kecuali aku pernah melewati dua orang yang berselisih, ya, kemudian aku pulang, aku memintakan ampun untuk keduanya karena aku khawatir mereka tidak menyebut Allah dalam kebenaran. Ya, emang ini bagus juga, Pak. Kadang-kadang kalau kita mendapati suatu musibah, kita kadang perlu introspeksi diri. Ya Allah, dosa apa yang telah saya lakukan? Ya.
Walaupun kondisi demikian tidak boleh sampai membuat kita putus asa. Artinya putus asa bagaimana? Ya, pantaslah kalau saya dihukum. Gak boleh begitu. Ya. Karena kondisi demikian akan membuat seorang itu khawatir akan putus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Seorang muslim meskipun dia benar-benar mendapati dan mengakui kesalahannya, yang dia lakukan bukan berputus asa tetapi bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dua orang tadi mengatakan, saya bawakan untukmu khamr ini, minumlah ya, supaya kamu sembuh dari penyakitmu. Maka marahlah Nabi Ayub ini dan beliau mengatakan, ya, kalian berdua telah didatangi oleh makhluk yang buruk dan memerintahkan kepada kalian berdua untuk memberikan kepadaku minuman yang haram ini. Pergilah kalian. Ya. Ini nggak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Termasuk diantaranya khamr, minuman keras. Itu jelas haram. Tidak ada ceritanya minuman keras yang diharamkan Allah itu jadi obat. Ya. Tidak ada sesuatu yang diharamkan itu jadi obat, enggak ada. Rasul melarang kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan, meskipun dalam kondisi darurat. Nah, kalau kita cerita kondisi darurat beda cerita. Kondisi darurat itu artinya kondisi yang sudah mengkhawatirkan, menjadikan orang ini terancam nyawanya. Kemudian ada alternatif obat. Secara zahir dia sesuatu yang haram, tapi menurut medis, penelitian yang ilmiah, ya, dan menurut sebagian orang yang sudah menggunakannya, obat ini punya pengaruh baik untuk menyembuhkan. Maka kalau kondisi darurat demikian boleh tapi sekedarnya. Ya, karena bagaimanapun ad-darurat tubihul mahdzurat, ya, dan itu diukur sesuai dengan kadarnya, secukupnya. Kalau dosisnya sekian mili, ya segitu saja yang dikasih, nggak boleh lebih. Kalau lebihnya itu haram. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ternyata iblis juga mendatangi istrinya Nabi Ayub alaihissalam dalam wujud rupa seorang tabib. Dia bilang kepada istrinya Nabi Ayub, suamimu telah lama sakit. Kalau dia pengen sembuh, hendaknya dia menangkap seekor lalat. Kemudian dia sembelih dengan menyebut nama Tuhannya suku fulan. Nyembelih lalat kan sepele, Pak. Nggak modal ya, Pak. Kalau sekarang kambing tuh 2,5 juta minimal. Ini lalat. Ya, nanti sembelih dengan menyebut nama Tuhannya Bani Fulan, maka dia pasti sembuh. Setelah itu suruh tobat. Nah, ini ya, disuruh berbuat syirik, menyembelih sesuatu, ya, binatang, lalat di sini dengan menyebut nama berhala, ya. Kemudian setelah itu kalau sudah sembuh suruh tobat. Ya, datanglah istrinya Nabi Ayub ini kepada beliau dan mengatakan apa yang dikatakan iblis tadi yang menyerupakan diri sebagai tabib. Ya, karena perkataan tersebut Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengatakan, kamu telah didatangi oleh makhluk yang sangat buruk. Demi Allah, bersumpah Nabi Ayub, demi Allah, kalau aku disembuhkan oleh Allah, kelak aku akan mencambukmu 100 kali. Ya, beliau sudah bersumpah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah kondisi-kondisi yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Sad ayat 41. Wadhkur abdana Ayyub, ceritakanlah tentang hambaku yang bernama Ayub. Idnada rabbahu, ketika ia menyeru Tuhannya, anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa oleh setan dengan penderitaan dan cobaan. Massaniya syaitan, di sini Nabi Ayub alaihissalam menyandarkan semua penderitaan yang beliau alami bahwa ini semua adalah perbuatan setan. Ya.
Apa ini maksudnya? Ini mengajarkan kepada kita ta'addub, sikap beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada hakikatnya semua yang menimpakan cobaan kepada kita itu kan Allah. Yang ngasih sakit Allah, yang kadang menguji kita dengan kekurangan, kemiskinan juga Allah, kadang menguji kita dengan berbagai macam musibah juga Allah. Tapi seorang muslim itu tidak akan menyandarkan dan menyalahkan Allah. Ya Allah, mengapa kau uji aku dengan cara begini? Nah, ini bukan perkataan yang baik. Ini perkataan yang menandakan akhlak yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan yang baik adalah menyandarkan kebaikannya kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada setan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian diceritakan suatu hari, ya, istrinya Nabi Ayub ini keluar pengen kerja, ya, supaya bisa mendapatkan hasil untuk makan. Ternyata orang-orang kan sudah tahu kalau ternyata yang kerja selama ini istrinya Nabi Ayub, sehingga mereka segen, nggak ada lagi yang menerima beliau bekerja. Akhirnya karena kondisi terdesak, terpaksa rambutnya itu dikepang dua, satu kepang dipotong, dijual kepada orang yang kaya di daerah tersebut. Dari hasilnya dibelikan makanan, dibawa pulang. Nabi Ayub mengatakan, kamu dapat dari mana makanan ini? Ya, Nabi Ayub merasa aneh. Istrinya mengatakan, saya kerja kok tadi, udah makan saja. Dimakan. Keesokan harinya dilakukan hal yang sama, karena nggak bisa lagi kerja, dipotong lagi satu kepang, dijual, ditukar makanan, dibawa pulang. Nabi Ayub mengatakan, demi Allah saya nggak mau makan sebelum kamu cerita ini makanan dari mana. Ya. Lalu istrinya membuka kerudungnya. Ketika melihat rambut istrinya sudah nggak ada, ya, terpotong, Nabi Ayub kemudian, ya, beliau mengatakan, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dikuatkan lagi doanya, ya Allah, anni massaniyad durru, aku telah ditimpa penderitaan ya Allah, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita melihat ini ayat yang barusan saya baca ada di surah Al-Anbiya ayat 83-84 bahwa dalam kondisi sudah ini, berarti kan kondisi sudah level paling rendah itu. Ya, istrinya sudah nggak bisa kerja lagi, sampai jual rambut untuk makan. Dalam kondisi demikian, Nabi Ayub semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa ini boleh kita amalkan. Sesungguhnya aku, massaniya, telah menimpaku ad-durru, penderitaan, wa anta, dan engkau ya Allah, arhamur rahimin, zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Maka ayat 84-nya langsung disebutkan jawaban Allah, nggak pakai lama, Pak. Pakai huruf fa, fastajabna lahu, maka kami langsung merespon doanya Nabi Ayub alaihissalam. Fastajabna lahu, maka kami langsung merespon doanya Nabi Ayub alaihissalam. Fakashafna, maka kami hilangkan ma bihi min durrin, semua penderitaannya. Wa atainahu ahlahu, lalu kami datangkan kepadanya keluarganya yang dulu hilang, dikembalikan lagi. Wa mithlahum ma'ahum, dan Allah tambahkan lagi yang semisalnya. Jadi kalau dulu anaknya yang mati 100, katakan 100 dibalikin ditambah 100 lagi, 200, Pak. Kalau dulu hartanya, katakan kekayaannya misalkan sampai 10 triliun, katakan Allah kembalikan 10 triliun ditambah lagi yang 10 triliun. Jadi dikembalikan lagi keluarganya, ditambahkan lagi semisalnya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat kasih sayang dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat, pelajaran bagi orang-orang yang menghambakan diri kepadaku. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, inilah sikap yang dipilih Nabi Ayub alaihissalam ketika dalam posisi sudah sangat rendah. Dan memang sering saya katakan, kadang-kadang Allah itu menguji kita
sampai titik paling rendah, tidak ada lagi tempat bergantung, nggak bisa noleh lagi kemana-mana Pak. Noleh ke saudara nggak bisa, nggak ada yang bisa nolong. Noleh ke tetangga nggak ada yang bisa nolong. Noleh ke teman nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada yang bisa nolong kita semuanya. Bahkan mungkin semua orang menjauhi. Kenapa demikian? Rupanya supaya kita hanya kembali bergantung kepada Allah. Itulah yang dirasakan Nabi Ayub alaihissalam ketika dalam kondisi titik terendah. Beliau tidak bergantung lagi kepada siapapun, beliau hanya kembali kepada Zat yang Maha Penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Dan ketika itu dilakukan, seorang hamba tunduk, sujud, merendah, tidak bergantung kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, rupanya pertolongan itu datangnya sangat cepat. Sangat cepat. Fastajabna, maka kami respon, kami kabulkan permintaannya, kami hilangkan penyakitnya, kami kembalikan semua keluarganya, dan kami berikan tambahan yang semisalnya. Ya, jadi untung banyak Pak. Hilang penyakit, dikembalikan keluarganya, ya, ditambahkan lagi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Belum lagi pahala kesabarannya di akhirat. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah ya pelajaran besar yang tentu harus benar-benar kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi senang, jangan lupakan Allah, supaya Allah tidak melupakan kita dalam kondisi susah. Dalam kondisi sulit, jangan bergantung pada yang lain kecuali hanya kepada Allah, supaya kita selalu bisa tegar dan teguh dalam kehidupan. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara cara Allah untuk menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam tentu ada caranya, ada sebabnya. Karena kehidupan ini bagaimanapun Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Orang kalau mau sembuh datang ke dokter berobat. Maka bagaimana yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surah Shad ayat 42. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu ini ke tanah, ya, maka akan muncul dari itu ya air yang dingin untuk mandi dan untuk minum. Maka disitulah kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya, keluarlah air yang beliau gunakan untuk mandi, membasuh seluruh tubuhnya. Lalu beliau hentakkan kakinya sekali lagi, keluar air lagi, kemudian dari situ diminum. Air yang dibuat mandi itu menghilangkan penyakit luarnya, air yang diminum menyembuhkan penyakit organ dalamnya. Sehingga sempurnalah kesehatan Nabi Ayub itu zahiran wa batinan. Sembuh semuanya. Ya. Karenanya jamaah rahimakumullah, Allah itu punya kuasa untuk menjadikan apapun bisa menjadi sebab kesembuhan. Dulu kalau di kampung, ya, ibu-ibu tuh kalau anaknya panas, demam, sakit, datangnya nggak ke dokter Pak. Dulu dokter masih jarang. Kalaupun ada mantri, itu pun jauh. Datangnya ke kiai. Kiai, anak saya sakit. Sama kiai diambilin air putih, dibacain Al-Fatihah, suruh baca, suruh bawa pulang, nanti minumnya pagi, sore, malam. Bismillah. Karena keyakinan kepada Allah, datangnya kepada orang soleh. Orang soleh itu kalau berdoa tentu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun medianya cuman air, kalau Allah berkehendak menjadikan sebab kesembuhan, Allah sembuhkan. Jadi Allah berkuasa menjadikan apapun menjadi sebab kesembuhan. Yang penting kita hanya bergantung dan memintanya kepada Allah, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Maka sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya zahir dan batin, kemudian dikembalikanlah oleh Allah semua apa yang sudah pernah diambil darinya. Bahkan di dalam surah Shad ayat 43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kami berikan kepadanya keluarganya dan kami tambahkan yang semisalnya bersamanya, rahmatan minna wa dzikra liulil albab, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya bagaimana? Kan tadi anak-anaknya meninggal dunia.
Dibalikin lagi, apakah dihidupkan lagi? Sebagian ulama mengatakan sebagian dihidupkan lagi oleh Allah. Terus ditambah lagi dengan anak-anak berikutnya dari istrinya. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan Nabi Ayub diberikan pilihan. Apakah mau aku kembalikan anakmu ini di dunia, dihidupkan kembali, atau aku simpan untukmu di akhirat kelak di surga? Maka Nabi Ayub mengatakan, biarkan dia, simpan dia di surga untukku. Lalu Allah berikan kepadanya anak-anak yang lain ya setelah itu. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi Ayub ini hidup 70 tahun lagi setelah sembuh itu. Jadi umurnya luar biasa, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, adapun ya kemudian di sini disebutkan di akhir ayat tadi ada dua kalimat rahmatan min indina. Itu merupakan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Ayub ketika berdoa menyebut tentang rahmat Allah, wa anta arhamur rahimin. Maka Allah berikan itu semua rahmatan minna, sebagai rahmat yang berasal dari sisi kami ya, karena atas kesabarannya, keteguhannya ya, tawadhu'nya ya, dan atas keistiqomahannya di dalam keimanan. Wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menghambakan diri. Allah jadikan Nabi Ayub alaihissalam ini sebagai qudwah, sebagai uswah teladan bagi kita semua, supaya ahlul bala, orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan banyak cobaan ujian oleh Allah, mereka tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ayub juga tidak putus asa, tetap bersabar sambil mengharapkan ya, solusi, mengharapkan jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan wa dzikra liulil albab, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Orang yang berakal, orang yang cerdas, dia akan bisa mengambil pelajaran dalam setiap peristiwa, baik yang dia alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir terkait dengan sumpahnya Nabi Ayub tadi, yang bersumpah akan memukul istrinya 100 kali. Yang namanya sumpah itu harus dilaksanakan ya, nggak boleh dilanggar. Maka Allah berikan solusi, bentuk rahmat Allah juga, yaitu dalam surah Sad ayat 43, wa khudh biyadika dhiqthan fadrib bihi wala tahnath. Ambillah dengan tanganmu dhiqthan. Dhiqthan itu seikat rumput ya, seikat rumput, ada yang kering, ada yang basah, yang kira-kira jumlahnya ada 100. Fadrib bihi, maka pukulkanlah itu kepada istrimu ya, wala tahnath, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu. Jadi kalau tadi harusnya dipukul 100 kali ya, 100 kali pukulan, maka di sini dengan seikat rumput yang jumlahnya 100, sekali pukul sudah dianggap 100. Itu fatwa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub tidak jadi melanggar sumpahnya dan tetap menunaikannya dengan baik. Nah, adapun bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bersumpah harus ditunaikan, Pak. Kalau bernazar harus ditunaikan. Kalau kita tidak menunaikan sumpah kita, ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Memberi makan 10 orang miskin. Kalaupun nggak dikasih makan, dikasih pakaian. Kalau nggak bisa, maka membebaskan hamba sahaya. Nah, kalau nggak bisa dua-duanya, maka berpuasa 3 hari. Mau berturut-turut boleh, mau dipisah-pisah juga boleh. Yang penting kalau sudah terlanjur sumpah, ya jangan lupa harus ditunaikan. Kalau memang terpaksa nggak bisa menunaikan, maka harus membayar kafarat sumpah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, maka dengan itu ya sudah selesai episode perjalanan Nabi Ayub alaihissalam, dan komentar terakhir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Allah memuji Nabi Ayub alaihissalam, sesungguhnya kami menemukan Ayub itu adalah orang yang sabar. Innahu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia adalah orang yang awwab. Awwab itu banyak mengembalikan urusan kepada Allah.
ya, banyak bertaubat dan banyak mengembalikan, menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akan mendapatkan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dan Allah berikan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah ia duga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian ya kesimpulan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, setiap manusia pasti mendapatkan ujian dari Allah. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Karena Allah sudah berjanji, wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian. Pasti. Nah, berat ringannya sebuah ujian ditentukan oleh kualitas keimanan seseorang. Meskipun bagi yang menjalani semua ujian itu tetap terasa berat. Ya, kemudian kesabaran adalah kunci menghadapi ujian. Ya, kesabaran dapat meringankan kecobaan dan menenteramkan hati. Sabar itu artinya adalah ridho terhadap takdir Allah, tidak berkeluh kesah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran dan ketakwaan akan membuahkan hasil yang manis dalam kehidupan. Kemudian juga di antara pelajaran tadi peran istri yang salehah. Ya, penting sekali dalam kehidupan kita. Istri yang pasangan lah ya, pasangan yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan soleha, yaitu yang selalu bersyukur atas kebaikan pasangannya. Ya. Kalau istri ya selalu bersyukur, dia selalu memandang kebaikan suaminya. Kalau suami selalu memandang kebaikan istrinya. Karena kalau cari kurangnya mesti banyak, Pak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, ya, dan kemudian kita berpikir mampu nggak kita membalas kebaikannya, ya kita pasti berpikir 100 dan 1000 kali kalau mau berbuat buruk dan menyakiti pasangan kita. Semua penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Rasul. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya, kecuali penyakit tua dan penyakit mati. Dua itu yang enggak ada obatnya. Kemudian tidak diperbolehkan berobat dengan perkara yang diharamkan, baik itu zatnya seperti tadi khamr, zatnya haram, atau perbuatannya, disuruh datang ke dukun, syirik, jangan. Ya. Lagi kalau syirik berat nanti, ya, konsekuensinya berat. Kemudian terakhir, sumpah harus dipenuhi dan hendaknya tidak melanggar sumpah yang sudah pernah diucapkan. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan.